Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, Lose berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat-sehat. Yuk adik-adik, kita mulai pada ibadah pagi hari ini. Kita mulai dengan puji-pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan melakukan kreativitas. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hanya karena atas anugerah-Mu kami dapat kembali beribadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu walaupun secara online, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, tata hati kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau datang, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kita semua ada pada pagi hari ini. Lagu pertama, kita sama-sama naikkan lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Yuk adik-adik, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur, kita naikkan lagu pujian ini kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih yang
memuliakanmu. Adik-adik, tidak terasa minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama untuk menyambut Natal. Minggu Advent artinya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus di Desember nanti? Yuk, Lose ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu yang kedua. Ya adik-adik, dengan posisi berdiri, kita nyanyikan dengan semangat, kita nyanyikan lagu Sorak Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana. Yesus datang dan dipermuliakan, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Dia hidup, beritakan pada dunia, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana bagi sang Raja. Adik-adik, kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah melebihi kasih apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kadang-kadang kasih Allah juga tidak bisa kita mengerti. Jikalau begitu besarnya kasih Allah kepada kita semua, bukankah kita semua juga harus berusaha untuk benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan juga? Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lose Bobby, Lose ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Bahasa Kasih. Kita nyanyikan dengan lembut. Adik-adik boleh dengan posisi duduk. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Yang luhur
Ya adik-adik sekalian, shalom. Dan sekarang waktunya kita untuk sama-sama ambil sikap duduk yang baik. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami beribadah. Sekarang kami mau mengambil waktu yang indah ini untuk kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di sini, siapa yang pernah pergi ke daerah bersalju seperti saat ini Lause berada? Siapa yang pernah? Lause juga nggak pernah sih ya adik-adik, ini kan cuma latar belakang aja ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, salju itu ada yang tahu tidak sih salju itu apa? Salju itu es ya. Kalau di Indonesia dari langit turun hujan. Kalau di luar negeri khususnya di daerah utara nih sekarang ini ya, sudah bulan yang ber-ber ini ya, sudah bulan November, Desember sampai Januari nanti, biasanya di negara-negara di utara itu turun salju. Nah adik-adik, kalau di Indonesia juga sebenarnya sekarang lagi musim hujan ya, apalagi beberapa hari lalu sampai banjir ya, udah banyak daerah yang tergenang air. Nah adik-adik, di saat salju turun, cuaca itu menjadi sangat dingin. Adik-adik bayangkan saja udara di sekitar adik-adik itu seperti freezer di rumah kita. Waduh adik-adik, bayangkan betapa dinginnya keadaan seperti itu. Nah sekarang adik-adik, kalau kita kedinginan, apa yang kita lakukan? Seperti Lause saat ini ya, pakai jaket ya, pakai sarung tangan ya, lalu mencari kehangatan ya, diam di dalam ruangan, pakai selimut ya. Kalau di luar negeri biasa menyalakan perapian ya, nyalain api supaya semua merasakan kehangatan. Nah adik-adik, kalau badan bisa dihangatkan ya, kalau tubuh kita kedinginan, kita bisa mencari ya makanan yang hangat, minuman yang hangat supaya segar kembali, supaya merasakan kehangatan lagi. Tapi adik-adik, ada satu hal yang jangan sampai kedinginan, dan itu susah sekali mengobati. Apa itu Lause? Yaitu adalah hati yang dingin. Waduh, Lause, gimana hati yang dingin itu? Memang seperti apa? Lalu bagaimana jadinya kalau seseorang hatinya sudah dingin? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya tentang seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini bernama Zakaria. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Yuk kalau gitu kita sama-sama lihat ya di pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita mengenal seorang bapak dan ibu yang sudah tua sekali, sudah lanjut usia, yang bernama Zakaria dan Elisabet. Nah adik-adik, mereka adalah orang yang sudah setia melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Tapi ternyata di dalam segala kehebatan dan kesetiaan mereka, ternyata tadi kita tahu ya, mereka sepanjang hidupnya tidak punya anak sampai ketika mereka sudah lanjut usia sekali. Tuhan baru memberikan anak. Nah, adik-adik, coba sekarang langsung ingin kita berpikir, kalau kita tidak diberikan apa yang kita inginkan, apa yang adik-adik rasakan? Coba bayangkan, adik-adik lagi pengen apa, lalu bayangkan kalau ternyata adik-adik tidak bisa dapat apa yang adik-adik inginkan. Pengen apa? Pengen mainan, pengen jalan-jalan, pengen libur, pengen apa? Pengen makan apa? Lalu adik-adik tidak bisa dapat benda itu. Wah, adik-adik, biasanya kalau kita tidak bisa dapat apa yang kita suka, ujungnya kita merasa kesal, betul kan? Lalu kalau misalkan ternyata kita sudah dijanjiin sama orang tua kita akan dikasih A, B, C, terus ternyata nggak dikasih, hati kita jadi gimana? Jadi kesel, ya? Jadi nggak mau percaya lagi, betul nggak? Jadi bete. Nah, adik-adik, tetapi itu tidak dialami oleh Bapak Zakaria. Sekalipun Bapak Zakaria tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya lama sekali. Memang akhirnya kita tahu ya, sudah tua dia mendapatkan seorang keturunan. Tapi adik-adik bayangkan, selama berpuluh-puluh tahun berdoa, mereka menginginkan bisa punya anak, berdoa minta sama Tuhan, gak dikasih-kasih. Sampai Ibu Elisabet sangat tua dan tidak bisa mengandung lagi, juga sudah tidak dapat. Bayangkan adik-adik, selama sekian tahun itu Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet
tetap setia melayani Tuhan, dan yang paling penting mereka tetap percaya. Percaya kepada Tuhan, tetap sepenuh hati percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, ini yang tadi Lause Bobi bilang di awal tentang hati yang dingin dan hati yang hangat. Adik-adik, orang yang sudah kehilangan rasa percaya sama Tuhan, yang marah sama Tuhan dan gak mau percaya lagi, itu Lause bilang hati yang dingin, ya, hati yang tidak lagi dipenuhi oleh kehangatan. Dan seperti itulah banyak orang di dunia saat ini. Mereka tidak mau percaya sama Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, membiarkan hati mereka dingin, lebih dingin dari salju. Tetapi adik-adik, percayalah, Tuhan selalu ada. Dan seperti bagaimana malaikat Tuhan diutus untuk datang bertemu dengan Zakaria, mengabarkan kabar baik, memberitakan kabar sukacita baginya, memberikan kembali kehangatan di hatinya. Begitupun juga Tuhan. Kalau adik-adik saat ini sedang sedih, ya, kita mungkin sudah capek, ya, di rumah terus, sekolah online juga kadang jadi, kadang enggak, ya. Terus kita belum bisa ke gereja dengan leluasa. Tapi adik-adik, percayalah, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu ada di hidup kita. Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang dingin, yang kehilangan Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi biarkan hati kita tetap dipenuhi kehangatan. Ya, kehangatan karena ada Tuhan di sana. Nah, adik-adik, mari kita terus pelihara hati ini, ya. Kita terus pelihara kepercayaan kita kepada Tuhan dengan terus membaca Alkitab dan berdoa. Oke adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama berdoa, ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Bobi berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Lause Bobi yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, Lause mau adik-adik setelah ibadah nanti menceritakan kembali firman Tuhan pagi hari ini kepada orang tua, kepada papa, mama, adik di rumah, atau dengan tante, paman, ataupun kakek nenek. Oke, Lause mau challenge adik-adik ya untuk dapat menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan Lause Bobi. Yuk adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, Lause ajak kita untuk menyanyikan lagu pujian, lagu terakhir. Kita naikkan lagu Kasih Itu Memaafkan. Yuk adik-adik, dengan posisi berdiri, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Ikuti gerakan Lause ya. Bukan juga 7 kali
adik-adik, hari ini Lause mau bikin kreativitas lagi bareng adik-adik semua. Karena berhubung sudah mau masuki bulan Desember atau bulan yang dimana kita akan merayakan hari Natal, Lause hari ini mau bikin temanya tentang hiasan pohon Natal atau snow. Jadi di depan Lause sudah ada isi di dalam paket yang pastinya adik-adik semua sudah terima ya. Nah, di depan Lause ada stik es krim seperti ini. Ada manik-manik seperti ini. Ada pom-pom. Dan juga ada snack seperti ini, tapi snacknya ditaruh dulu ya di sebelah adik-adik. Nah, selain daripada yang ada di dalam paket, adik-adik juga memerlukan bahan tambahan seperti lem dan juga benang atau tali seperti ini. Ya. Nah, ayo kita mulai adik-adik. Pertama-tama adik-adik ambil dulu stiknya. Adik-adik, setelah adik-adik ambil stiknya, adik-adik harus susun stiknya seperti bentuk seperti ini. Seperti ini. Ya, adik-adik susun sampai bentuknya tuh berbentuk seperti ini. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Adik-adik harus susun sampai bentuknya seperti ini. Lalu adik-adik ambil lemnya, adik-adik susun satu persatu dan tempel satu persatu stik es krimnya. Nah, taruh lemnya di tengah. Terus adik-adik cross like this. Adik-adik setelah taruh lemnya, adik-adik tunggu sampai dia agak mengering dulu. Baru adik-adik lanjutkan. Baru adik-adik ambil lagi stik es krim yang lain, adik-adik taruh lemnya di tengah-tengah stik es krimnya seperti ini. Lalu adik-adik taruh di tengahnya lagi seperti ini. Supaya bentuknya seperti ini, adik-adik. Tunggu sampai mengering lagi. Lalu adik-adik setelah mengering, adik-adik taruh lagi lemnya di tengah-tengah stiknya. Lalu adik-adik tempel lagi di atasnya seperti ini. Nah, nanti bentukannya bakalan seperti salju. Seperti ini. Lalu setelah itu adik-adik ambil pom-pomnya, pom-pom. Adik-adik taruh lem di ujung-ujung stik es krimnya, ya. Taruh lem di sini. Lalu adik-adik tempel si pom-pom ini. Tempelkan si pom-pom ini ke seluruh ujung stik es krim. Dan jangan lupa adik-adik taruh lem di tengah-tengah dari stik es krimnya. Yang kan Lause sudah tempel nih. Lalu taruh lagi di tengah-tengah sini ya lemnya. Setelah ditaruh lemnya di tengah-tengah stik es krimnya seperti ini, adik-adik jangan lupa tempel pom-pom terakhir di tengah-tengah. Jadinya seperti ini. Setelah itu adik-adik ambil manik-manik yang ada di dalam kantong ini. Adik-adik keluarin. Lalu adik-adik ambil satu persatu, adik-adik taruh lemnya di manik-maniknya. Adik-adik tempelkan di sela-sela di antara pom-pom. Ya, jadi adik-adik taruhnya di sini sampai semuanya memenuhi semua stik es krimnya. Susun manik-maniknya. Sebelum itu adik-adik harus ingat taruh lem dulu agar dia menempel. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat seperti ini adik-adik sudah jadi. Terakhir adik-adik kalau sudah ditempelkan manik-maniknya semua, adik-adik bisa tempelkan benang ini ya di atasnya, di sisi atas sticknya ini di belakangnya. Ya, langsung mau tempel di sini agar bisa digantung di pohon Natal. Nah, jadi deh, jadi seperti ini adik-adik. Nah, sudah tidak
lepas-lepas lagi kan? Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Nah adik-adik, sekarang Laksmi mau kasih beberapa pengumuman. Jadi adik-adik, paket aktivitas anak yang baru sudah ada. Adik-adik bisa simak ya informasinya. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian, paket aktivitas anak kembali tersedia untuk periode Desember 2021 sampai Januari 2022. Seperti periode sebelumnya, dalam paket aktivitas kali ini bukan hanya ada paket kreativitas bagi anak-anak setiap minggunya, tetapi juga disediakan buku saat teduh. Oleh karena itu, dalam pendaftaran, para orang tua silakan mencantumkan hendak mengambil renungan harian usia dini atau renungan harian usia anak. Usia dini adalah renungan harian yang dirancang untuk anak-anak usia batita sampai TK, sementara renungan harian anak dirancang untuk anak-anak usia SD. Pendaftaran bisa dilakukan mulai tanggal 21 November kepada Laksmi di dalam nomor yang tertera. Sementara untuk pengambilan sudah bisa dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 23 November pada hari dan jam kantor GKY Medan. Untuk update dan informasi lengkap, orang tua dapat menyimaknya di Instagram @smgky Medan atau di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lalu adik-adik, selanjutnya juga kembali Laksmi mengingatkan Sekolah Musik Gloriamus Jakarta mengadakan My Musical Holiday ketiga. Nah, adik-adik bisa ikut ya di masa liburan ini. Adik-adik bisa mengisi waktu luang ya dengan belajar musik bersama ya secara online, sehingga adik-adik bukan cuma berlibur, tapi adik-adik juga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan bisa bermain bersama dengan banyak teman-teman baru. Nah adik-adik, coba yuk kita sama-sama lihat ya pengumuman dari Sekolah Musik Gloriamus tentang My Musical Holiday ketiga. Adik-adik, sampai di sini pengumumannya dan kita juga sampai di sini sekolah minggu kita. Terima kasih ya sudah bersama-sama dengan Lause dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terus menjaga kesehatan, terus rajin berdoa dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.